Halo guys, kami dari Jeans Podcast ya. Sebelumnya perkenalkan dari Jeans Podcast ini ada saya sendiri C, si E, saya si A, si N, dan si S. Oke. Hari ini kita pengen membahas tentang masa lalu mungkin ya. Masa lalu. Saya tunjuk siapa ya ini mending? Dari si S coba. Si S, masa lalu apa nih? Anak kecil aja lah yang dulu masa lalu. Boleh. Mungkin cerita masa kecil yang aku pernah jatuh atau gimana tuh? Mungkin senang dulu sih. Ya mungkin masa kecil kan pasti punya rasa senang sendiri, kayak misalnya disenangin seperti Ya Allah. ya masa kecil senang dulu ya, mungkin kayak diajak ke Jakarta, kayak pas itu ke Dufan, itu kayak masa kecil yang lumayan senang sih, kayak ke tempat wisata gitu kan. Jadi ya ke Dufan itu ya maunya nggak tahu sih, tahu-tahu diajak keluar kota itu ya nggak tahu mau kemana gitu, tahu diajak ternyata ke Jakarta, itu ke Dufan, ya main-main biasa, terus beli baju kayak gambar Dufan itu loh. Ya. Oh, buat oleh-oleh. Terus ya oleh-oleh seperti itu aja sih. Itu kayak masa bahagia aku banget itu. Di sana sempet mainan gitu. Iya, main. Mainan apa aja? Main terus foto-foto pastinya. Paling ya kalau orang kecil kan main kayak bongkar itu, terus foto-foto kayak patung-patung kayak kurcaci gitu kan Dufan. Oh iya benar-benar. Itu foto-foto. Nggak ada kejadian yang apa bom-bongkar tabrak-tabrak gitu kan? Enggak sih, kan aku kan masih kecil banget kan, jadi kayak disetirin lah, nggak mungkin aku sendiri nggak nyampe. Oke, ini dari senang ya. Kalau yang sedih dari si E gimana? Cerita masa kecil yang sedih. Oh, yang sedih ya. Enggak sedih. Oh iya, dulu kan aku pernah jatuh kan pas waktu SD itu. Kamu tahu nggak kayak tangga, tapi kayu. Eskalator. Enggak, tangga. Tangga tapi kan. Ya kan itu ditaruh di samping rumah. Aku kayak pengen eksperimen gitu, bisa jatuh apa enggak sih? Terus aku naik. Coba. Ya terus naik kayak berapa langkah itu masih belum jatuh. Terus aku lanjutin naik lagi terus jatuh. Terus kepalaku ini kebentur sama Mesin. Mesin. Bukan itu loh. Ubin. batu, ubin Upin. keramik. Terus aku kayak nangis gitu, sakit. Kirain ku cuma lecet biasa. Taunya itu sobek. Oh, itu makanya ada bekasnya ya? Iya. Oh, bisa ditunjukkan di kamera? Tuh ya. Terus nenekku bilang, "Duh, ini bukan lecet, ini tuh sobek." Terus dibawa ke rumah sakit. Terus itu dijahit. Udah gitu. Terus dimarahin. Maaf, ada sponsor. Sponsor ya. Oke, tadi di rumah sakit ya. Itu sempat dimarahin apa enggak? Enggak. Oh enggak. Babuku malah ketawa. Kayak, "Ya ampun, kamu tuh cewek. Kenapa tingkahmu kayak seperti laki-laki?" Tuh. Ya, itu aja sih aku sedih. Terus ini nih, ada nggak yang pernah dimarahin sama orang tua? Pernah. Pernah. Iya. Setiap Kenapa? anak pasti dong. Pernah pasti. Oke, satu-satu nih berarti. Asik. Terus. Kan biasanya kok aku pas TK kan. Kan tahu sendiri anak kecil suka bawa dot. Kayak dot. Oke. Iya, Bayi. susu. Aku kan berangkat sekolah, aku harus bawa itu. Sedangkan sama bapakku tuh nggak dibolehin. Itu udah sekolah, udah masuk TK, masa pakai botol dot itu? Saya nggak mau sekolah tapi bawa botol itu. Terus sama bapakku itu botolnya itu dibuang ke tempat sampah. Terus aku nangis kan, tapi sama bapakku aku dimarahin. Iya, gitu. Nih dari si N. Apa ya? Pernah dimarahin
apa ya? Oke, skip. Oke, skip. Dari si A pernah dimarahin? Aku pernah dimarahinnya kan dulu pas SD aku kan nakal banget kan orangnya. Kayak laki-laki gitu loh. Teman-temanku kayak cowok-cowok semua kan. Jadi pas SD itu di kelas gitu suka mukulin anak-anak cewek gitu. Parah. Preman. Enggak preman juga. Kayak dibilang nakal-nakal gitu loh. Sering dipanggil guru ke kantor sambil dikasih surat apa sih namanya? Surat peringatan. Itu surat peringatan saking nakalnya aku gitu. Di kekerasin juga, diajar juga sama orang tua, dikasih pelajaran sama orang tua. Apa cuma dimarahin? Dimarahin. Oh, dimarahin. Iya. Aku kan anak terakhir kan, jadi ya nggak sampai dipukul juga dimarahin. Dimanja ya. Juga. Oke, dari si ini, si S. Ya mungkin ya aku sama sih hampir kayak tomboy gitu kan. Jadi main layangan gitu. Terus ya ngejar layangan itu dimarahin panas-panas siang kan. Biasanya kecil jam-jam 12 kan tidur siang. Iya. Malah nyari layangan, main layangan. Ya nerbangin sendiri gitu. Jadi ini dimarahin. Kamu tuh cewek panas-panas nanti hitam gini dimarahin. Nah, aku juga pernah nakal. Ini cerita nakal kan? Iya. Pernah itu di nyolong jajannya di toko. Maling. Maling di toko. Itu tuh habis sholat biasanya anak kecil-kecil gitu loh. Ya maklum lah masih anak kecil ya. Itu tuh diajarin sama temenku. Kita nggak ada uang. Ya udah kita nyolong aja yuk. Ya apa? Gitu. Nggak tahu orang tua tapi itu tetangga ya. Tetangga kita sebelah gitu. Terus ya udah ayo gitu. 3 hari lama-lama aku tahu orang ini kalau nyolong. Ini gini, kamu kalau di apa namanya? Kalau kamu nyolong terus, tak bilang ke orang tuamu lo ya gitu. Oh ya tante maaf ya, cuman bisa gitu doang. Terus ya udah. Masa kecil Ide dari mana kamu nyolong? itu dari temenku. Oh ngajak. Karena kan emang dari pergaulan ya kan kalau nakal ya kan. Pernah nakal ya? Parah sih. Nakal banget. Nyolong. Kalau aku pribadi sih banyak lah. Aku kan laki kan ya. Mungkin kalau main sama teman-teman main sepak bola, palayangan, terus kan batas waktu kita pulang kan azan maghrib itu, ya kan? Kalau kita nggak pulang, wah sapu siap nih, mama bawa sapu udah hati-hati. Tapi ya gimana ya, kekerasan waktu kecil itu juga bisa mendidik sih, Iya. buat biar nggak nakal untuk besarnya, biar tahu, biar disiplin. Tapi gimana ya, kekerasan juga nggak baik. Kan bisa dibilangin baik-baik, kayak Iya. contohnya si E, terus si S juga, si A. Oke. Waktu kecil pernah dibully nggak dari si N? Wah, kalau aku sih pernah SMA itu dibully karena entah ya, cowok-cowok itu suka nyangkiloin gitu, hina-hina gitu loh. Padahal aku tuh diem, emang ya aku dulu itu anaknya pendiam. Kayak iya, beneran itu tuh aku dulu itu pendiam. Terus kalau ngomong sama orang-orang itu kayak kak, ya emang ya gak nyambung ya, kadang gak nyambung gitu, mangkel, marah gitu ke aku. Terus itu dibulinya itu aku coba buat bilang ke guruku, tapi malah guruku itu buat bukan menyarankan, malah bilang wah ini bisa dimasukin ke ranah hukum gitu, karena kan guruku juga TKN lah, itu kebetulannya gitu. Separuh anak cowok itu mau dilaporin ke ranah hukum itu sih Karena membuli itu. Iya. Kalau dari si A gimana? Aku nggak pernah dibully sih. Ya karena laki soalnya.
Iya. Oh iya, dari si E pernah itu enggak dibully Pernah. karena Ini di jidatku kan ada bekas dua jahitan sih. oh Oh iya nih. Kayak anak-anak itu ngecek, ih ada si mata 4 nih. Si mata 4. Kan dia ada iso. dua jahitan kan. Yang Iya, satu iya. gak dijahit, yang satu dijahit. Terus mata Ya mungkin kan ada dua ini loh. Benjolnya, Benjolnya kan kayak mata gitu kan kirain. Udah aku laporin ke mamaku, tapi mamaku malah ketawa. Kayak ketawa, ya siapa suruh kamu nakal dulunya gitu. Ya udah aku diem aja. dari si S dibully sih enggak sih, mungkin kayak dikucilkan aja, kayak enggak apa ya, enggak ditemenin gitu karena aku tomboy kan. Biasanya Iya. cewek zaman anak kecil kan, kalau anak cewek kan nyari yang cewek-cewek banget lah gitu. Tahu. Makanya aku dulu mending bertemannya sama cowok-cowok, sampai kalau ke sekolah gitu dijemput sama cowok-cowok, titip sepeda ke rumahku. Itu ya dijemput situ, ayo sekolah gitu. Ya udah, jadi kayak gimana ya, kayak ada bodyguardnya gitu, cowok-cowok. Ya udah, temen cowok-cowok semuanya. tim kanan tomboy, tim kiri feminin ya. Oke, kita ambil dari kisah si N aja ya. Si N dibully sampai semua laki-laki ya. Iya. Terus habis itu gimana? Gak dibawa ke ranah hukum? Enggak, karena itu diancamnya sampai kayak gitu. Akhirnya semua orang tua dipanggil. Itu juga kan mau UAS ya. Kalau dia orang tuanya nggak cepet-cepet nyamperin di sekolah, itu tuh bakalan apa namanya? Dia nggak bisa ikut UAS cepetnya. Ya itu harus ada kayak laporan dari apa sekolah itu loh, apa namanya, ketua sekolah, apa kepala sekolah di situ ya. Nah itu tuh disuruh tanda tangan, dan ada yang sebagian 3 orang nggak salah itu tuh diskorsing. Nah itu ulangan susulan karena diskorsingnya. Ya itu Langsung ditindaklanjuti ya berarti? iya, nggak sampai ranah hukum karena aku juga nggak mau. Kan aku juga nggak mau orang tua aku tahu kalau karena ini ya, anaknya dibully sampai kayak gini. Terus menurut pendapatmu, tindakan itu benar apa tidak? Yang mana? Yang langsung ditindaklanjuti di diskors gitu. Kalau menurutku ngeblank. Saya ngeblank. Langsung ya. Kenapa sih kamu nggak bilang ke orang tuamu? Kan bisa bilang gitu. Ya karena aku tuh nggak mau sampai nyangkutin ke orang tua. Kalau orang tua itu bakalan nerusin. Masalahnya iya makin panjang kan. Aku malah ya udah ndak langsung diselesaiin aja. Aku maunya berdamai gitu. Kan kalau kepala sekolah mintanya skorsing, oke, saya bisa terima. Karena emang biar nggak mengulangi kembali kesalahan mereka Benar. gitu ya. Terus yang membuli itu orang tuanya dipanggil? Udah? Iya. Oke. Dipanggil Orang tuamu satu-satu. enggak? Enggak, karena saya nggak mau juga. Sebenarnya kan harusnya dipanggil juga Iya. biar bisa mendidik anaknya, biar nggak membuli lah apalah. Terus yang dibully bisa mendidik juga cara ngimbangin biar nggak dibully gimana gitu kan. Dinasehatin. Oke, kesimpulan dari pembulian ini ya, menurut kalian apa nih biar nggak ada pembulian, biar misalnya masih ada pembulian kita tindakin apa? Gitu. Siapa yang bisa speak up? Kalau aku sih lebih ke arah introspeksi diri. Kenapa sih kita dibully? Kenapa sih kita dikucilkan? Introspeksi diri aja. Oh ya, kita harus kayak merubah diri kita, entah itu dari kita ngerawat diri, maunya jadi toba, jadi feminim, terus entah ya seperti itu, kayak kesalahannya kita apa, sifat kita, ya memperbaiki diri aja sih.
Karena kan biasanya dibully kan karena ada faktor kan kayak Iya. ini anak ada kekurangan, itu kita ya apa caranya itu nge-counter gimana caranya biar Menyeimbangin kayak gitu iya. ya. Terus kalau misalnya masih ada tindakan membuli, namanya anak-anak ya, gimana? Itu gimana cara tindakannya? Dari siapa nih? Menurutku sih dikasih tahu. Tapi nggak bisa kadang anak Iya sih. nggak Ya, bisa. kalau anak nakal yang nggak bisa dikasih tahu. Mungkin caranya harus ya itu tadi ya, ditakutin. Iya, kayak bilangin Biar- secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Kalau misalnya anaknya pembangkang, bandel, Ingat ya, gimana sama- cara ngatasinnya? Itu dari orang tuanya sih. Ya dari didikan keluarganya sendiri sih. Berarti kayak kisahnya si N ini dipanggil orang tuanya. Iya. Tapi terkadang orang tuanya gitu Ya, nggak percaya cuek gitu. Heeh. Soalnya kan orang tuanya nggak lihat secara langsung. Iya, bener ya. Kan kalau di sekolah sama di rumah kadang-kadang itu Beda. anak berbeda-beda sifatnya. Dan juga di rumah diem. Makanya di sekolah itu gunanya guru BK, guru BP itu ya itu. Biasanya kalau ada anak dibully mesti curhatnya ke guru BP, BK. Terus akhirnya guru BP atau BK kan mesti bertindak Iya. ngomongin sama anak yang bully itu. Biasanya dari situ anak yang bully tadi sadar, oh ya ternyata salah. Tapi misal nggak ada kasus, Nggak ada kasus mungkin kayak karena pelajaran juga ada kan BPP. oh iya, ada. bimbingan konsen. Iya. Ya. Jadi nggak harus nanganin kasus, pelajaran juga ada. Oke, ini dari podcast Jeans ya. Kita sudah memberi gimana cara mengatasi itu tadi, pembulian juga. Pembahasan kita ya sharing dikit lah, cuman ada maknanya dikit. Ya kita mau pamit, kami dari Jeans Podcast, saya sendiri J. Dan saya sendiri si E. Saya sendiri si A. Saya sendiri si M. Saya sendiri si S. Mau pamit dan besok bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Kok aku